Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Mayori dari kelas MN18C. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas studi kelayakan bisnis yang berjudul Kelayakan Bisnis Perusahaan Manufacturing CV Snack Raya. Nah, saya di sini sudah ada PPT-nya. Bisa dilihat di slide pertama, di mana ada produk-produk yang Snack Raya jual. Ada keripik tempe, ada keripik singkong, ada nangka, terus juga ada permen coklat, dan ada kacang-kacangan. Selanjutnya ada aspek ilegalitasnya, yaitu aspek hukum, di mana Snack Raya ini mempunyai izin usaha, izin lokasi, izin perusahaan, dan NPWP yang jelas. Sudah terdata. Selanjutnya, di sini juga sudah tersusun dari aspek manajemennya di dalam perusahaan tersebut, mulai dari pemimpinnya, terus manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer HRD. Sudah punya kedudukannya masing-masing. Selanjutnya, aspek pasar dari Snack Raya, yaitu pasar sasarannya semua kalangan masyarakat, mulai dari usia 6 tahun ke atas. Nah, kenapa untuk 6 tahun ke atas? Karena untuk nyari aman ya, biasanya anak 6 tahun ke bawah itu makanannya tuh harus dibimbing sama orang tua kan. Soalnya kita akan menjual makanan yang bisa dibilang tanpa pengawet lah. Makanya kita berani untuk anak mulai dari anak 6 tahun ya. Karena makanan yang kita jual itu snack-snacknya dari buah-buahan, dari tempe, dari singkong langsung gitu, yang kita olah jadi keripik. Terus juga kenapa semua sosial? Karena harganya yang ekonomis, sangat murah, bisa dijangkau oleh siapa saja. Segmentasi sosialnya yaitu segi geografi, segi demografi, dan segi psikologis, segi perilaku. Segi geografinya tidak hanya di dalam kota Bekasi saja, tetapi Jabodetabek, berarti Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Tapi kita juga ngejual di Bandung, juga pengiriman, lalu ke Rawang, lalu pernah ke Jawa Tengah juga. Pokoknya kita memasuki ke toko-toko snack-snack, terus juga ke Indomaret, ke Alfamaret. Jadi nggak hanya di Bekasi saja kita menjual, akan tetapi pabrik kita yaitu ada di Bekasi. Segi demografinya tidak ada batas sosial, gaji, semua target, semuanya itu bisa ya. Saya yakin ini tuh ekonomis banget harganya, jadi semua kalangan itu kita nggak menjuru ke siapa-siapa, pokoknya siapapun bisa dan bisa menemukan Snack Raya di mana-mana gitu. Lalu segi psikologisnya, makanan ringan untuk menambah keseruan kumpul bersama keluarga ataupun kerabat. Jadi makanan ini cocok banget dipakai buat ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol santai, karena snacknya tuh ada rasa manis, ada rasa pedas, juga gurih. Lanjut, segi perilakunya mengutamakan kualitas produk, selalu upgrade kemasan supaya konsumen kita itu nggak bosen. Jadi kita tuh selalu upgrade, mulai dari kemasan misalkan, dan juga dari ukuran juga. Potensi pasar, lalu posisi pasar, kemudian pesaing kita itu sudah ada ya, tertera di situ. Lanjut di strategi pemasaran. Produk yang kita jual yaitu keripik singkong, keripik nangka, keripik pisang, permen coklat, kacang kulit, dan kacang polong yang Snack Raya produksi pada setiap harinya. Nah, lokasi kita di pusat kota Bekasi, dekat dengan akses perbelanjaan, makanan, mudah untuk keluar masuk tol, kendaraan besar ataupun standar. Pokoknya deket jalan tol, jadi pengiriman kita selalu lancar ya. Harga mulai dari 3.000 sampai 7.000 untuk per pieces. Jadi untuk per kartonnya itu beda lagi. Jadi untuk per karton itu mulai dari harga 60.000 sampai 84.000. Bagaimana Snack Raya menjual dan mempromosikan dagangannya terhadap konsumen? Jadi Snack Raya menggunakan metode promosi, potongan harga, dan gift. Nah, bagaimana potongan harga tersebut? Jadi kalau misalkan konsumen beli 2, jadi gratis 1. Nah, di setiap piece seperti itu. Supaya apa? Supaya konsumen tuh gak jenuh, terus juga selalu kayak lebih irit gitu. Bagaimana giftnya? Giftnya tuh jadi
Snack Raya tuh memasukkan kayak uang hadiah gitu ke dalam setiap bungkusnya. Misalkan keripik nangka. Nah, di keripik nangka itu ada uang 2.000 atau 5.000 atau gift-gift seperti kayak gitu, atau ada tato juga kayak gitu-gitu. Nah, jadi konsumen tuh mau beli tuh karena bukan hanya ingin tahu rasanya saja, tapi juga karena ingin dapat giftnya, karena ngelihat temennya dapat uang misalkan 5.000, nah dia juga jadi kebawa pengen, karena yang tadinya mau beli satu takutnya giftnya ada di salah satu yang lainnya, jadi dia beli dua karena penasaran, terus juga karena belum dapat beli lagi gitu. Jadi gimana caranya kita tuh nggak bikin konsumen jenuh. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan produksi. Dari tabel tersebut sudah kita lihat bahwa berdasarkan metode penilaian hasil follower, maka lokasi yang tertinggi dipilih yaitu daerah Bekasi dengan nilai 80. Proses produksinya yaitu dari buah, kemudian pengupasan, perendaman supaya steril, bersih, lalu ditiriskan agar air tidak ikut, lalu penggorengan dengan vacuum freezing, lalu penirisan ini penirisan yang kedua kali setelah penggorengan supaya minyak dan keripiknya itu bisa terpisah, nggak ikut ya minyaknya. Lalu pemberian bumbu, pengemasan, dan jadi keripik. Lanjut di aspek finansial. Nah, investasinya yaitu 1.117 juta, lalu modal kerja 200 juta, umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Cost of capitalnya 20%. Nah, jadi rumus penyusutannya yaitu investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis. Jumlahnya yaitu 183 juta. Nah, ini tabelnya dari tahun IAT penyusutan kas bersih, DF yang 20% dan PF bersih. IAT-nya yaitu jumlahnya 1 miliar 400 juta. Lalu kas bersihnya 2 miliar 47 juta. Lalu PF kas bersihnya yaitu 1 miliar 323.725.400. Nah, sekarang penilaian kelayakan investasi yaitu payback period. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, jadi investasinya kita kan 1 miliar 117 juta. Nah, jadi ini tuh dikurangin oleh kas bersih tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kas bersih tahun pertama dikurang investasi yaitu hasilnya 817 juta. Tahun kedua 567 juta. Tahun ketiga 167 juta. Jadi itu dikurangin terus sampai tahun ketiga. Karena sisa tidak bisa dikurangin proses tahun keempat, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun keempat, yaitu PP sama dengan 167 juta, itu kan kas bersih tahun ketiga yang terakhir, dibagi 200 juta dikali 12 bulan, hasilnya 9,9 bulan, dibulatkan jadi 10 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 10 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik. Jadi ini baik ya. Lanjut di ARR. ARR rumusnya yaitu rata-rata IAT dibagi dengan rata-rata investasi. Rata-rata IAT rumusnya total IAT dibagi umur ekonomis. Nah, rata-rata investasi dibagi dengan 2. Nah, di total IAT di sini kita masukin semua tahun pertama sampai tahun kelima itu berapa ya, dijumlahin. Jumlahnya yaitu 1 miliar 400 juta. Rata-rata IAT yaitu jumlah yang tadi total IAT dibagi nilai ekonomis 5 tahun ya total ekonomisnya, dengan jumlah 280 juta. Rata-rata investasi 1 miliar 117 juta dibagi dengan 2 yaitu 558 juta 500. ARR-nya yaitu 280 dari hasil IAT, 280 juta dibagi sama rata-rata investasi 558 juta kan, sama dengan 51%. Selanjutnya hitungan NPV. Nah, ini kan udah tabelnya, terus udah ada tahunnya, IAT penyusutan kas bersih, DF 20% dan PF kas bersihnya. Nah, di sini yang dicari itu jumlah PF kas bersih. Jumlah PF kas bersihnya yaitu 1 miliar 323.725.400. Total PF kas bersihnya masukin, terus lalu total PF investasinya yang tadi 1 miliar 117 juta. Jumlah NPV-nya jadinya 206
400. Perhitungan NPV dengan DF 23%. Di sini udah ada tabelnya tahun 1 sampai tahun kelima, lalu kas bersihnya, DF 23%-nya, lalu PF kas bersihnya, dan total PF kas bersihnya. Nah, jadi nilai NPV negatif sama dengan masukin total PF kas bersihnya, yaitu 1.072.830.000 dikurang 1.117.000, jumlahnya yaitu negatif ya, 44.170 juta. Nah, di sini ada tabel dari tahun 1 sampai ke 5 dari bunga 22% dan 23%, terus jumlah total PF kas bersih dan total investasinya berbeda, yang sama hanya total PF investasinya. Nah, untuk NPF dan CL-nya yaitu untuk 22%-nya 79.400. Nah, untuk yang 23% yaitu 44.170.000. Di sini udah ada interpolasinya juga dari 22% dan 23%, PFIFA-nya, terus IRR-nya. Jumlah IRR-nya yaitu 28,135 dibulatkan menjadi 22,7%. Lalu di sini PI-nya kita harus cari dulu, yaitu delta PF kas bersih dibagi delta PF investasi dikali 100%. Jumlahnya yaitu di 1,2 kali. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama ada payback period atau PP, yaitu hasil pengukurannya 3 tahun 10 bulan. Hasil pengukurannya 4 tahun, keterangannya baik. Lalu untuk ARR yaitu hasil pengukuran 51%, hasil pengukuran lagi 50%, keterangan baik. Lalu untuk NPF hasil pengukurannya yaitu 206.725.400, hasil pengukurannya lagi 100 juta, keterangan baik. Lalu untuk IRR hasil pengukuran 22,7%, hasil pengukuran 24%, keterangan baik. Lalu untuk PI-nya, indeksnya yaitu hasil pengukuran 1,2, hasil pengukuran 1,1 kali, keterangan baik. Jadi kesimpulannya, presentasi kali ini yaitu berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Snack Raya sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi. Dan juga dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang aman. Akan tetapi, kita sebagai pelaku perusahaan harus sadar diri akan adanya pesaing. Jadi, strategi penjualan yang bagus agar produksi kita selalu diminati oleh konsumen. Contohnya ya seperti tadi, selalu ada upgrade dalam kemasan, lalu juga ada potongan harga, gift, dan lain-lain. Harus selalu sadar diri akan adanya pesaing. Itu pesaing bukan jadi musuh, akan tetapi menjadi target kita bagaimana kita bisa bersama saing secara sehat tanpa menjatuhkan. Gimana caranya? Kita tuh harus ada peningkatan dalam penjualan, bukannya malah turun kalau ada pesaing. Harus mempunyai inovasi yang baru, harus mempunyai kreatif yang baru, supaya pelanggan dan konsumen kita tuh gak bosen, selalu nyaman dengan apa yang telah kita produksi dan selalu suka. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.